Oke, kita masuk ke sesi mitos atau fakta, begitu Mas. Ada mitosnya juga. Mitosnya banyak. Makanya ini ditanyakan, itu ternyata mitos atau fakta sih Mas, gitu. Untuk yang pertama nih, anak fakultas hukum apakah harus hafal semua pasal Mas? Itu apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast UNES edisi spesial PPAK UNES 2020. Dengan saya, moderator Meli Villa Melani dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini podcast kita masih bertemakan dengan My Faculty Check yang hari ini kedatangan tamu spesial dari Fakultas Hukum. Nah, narasumber kita kece-kece yaitu dari Ketua BEM Fakultas Hukum dan Ketua PPAK Fakultas Hukum 2020. Nah, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita. Baik, selamat datang Mas Frans dan Mas Arif. Kita sambut Abinaya Muda Konspirasi kita. Perkenalan terlebih dahulu, silakan. Oke teman-teman, saya Frans Colin Mandalika Gultom sebagai Presiden BEM dari Fakultas Hukum UNES 2020. Oke, aku nyambung ya Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Arif Afrullah. Kebetulan sekarang ini saya diamani sebagai Ketua PPAK FH UNES tahun 2020. Nah, sekarang lagi sibuk apa sih Mas di akhir-akhir ini yang memang mempersiapkan PPAK UNES nih dari Mas Frans? Kalau sibuk ya paling masih dalam tataran kampus ya mungkin ya. Ada KKN dan sekarang juga kita mau PKL kan, terutama angkatan 2017 ya. Paling kalau PPAK, terkait dengan PPAK paling kita sibuk dengan rapat online ya. Arif mungkin yang lebih sibuk. Ya, kalau PPAK ya tentu teman-teman di setiap fakultas itu mengalami hal yang sama, soal kesibukan kita rapat online, soal kita bagaimana ngatur waktu. Wah, ternyata ada rapat online di hari ini, tiba-tiba jamnya dirubah apa segala macam gitu kan, karena online kan itu gampang banget berubah gitu ya. Nah, tentu yang kita alami sekarang ini kan kesibukannya soal rapat online itu. Nah, kemudian ya kalau kendala-kendala online ini kan banyak ya Mbak ya. Nah, mungkin ibaratnya dari teman-teman yang jaringannya gampang, ada yang susah juga, itu kan jadi susah juga buat kita, itu kendala buat kita gitu perkara online ini gitu sih Mbak. Iya, kita menyesuaikan di masa pandemi ini ya Mas. Iya betul. Oke, kita masuk ke Fakultas Hukumnya. Jadi bagaimana sih Mas rasanya kuliah di Fakultas Hukum itu? Siapa nih? Aku atau Arif? Mas, terserah. Mas Aku Arif ya? dulu Mas. Oke, Arif. aku dulu. Aku dulu. Nah, kalau gimana sih rasanya kuliah di Fakultas Hukum itu? Yang jelas kawan-kawan, kita yang diterima di Fakultas Hukum patut berbangga diri gitu. Terutama kita di Fakultas Hukum UNES itu kan baru mau 13 tahun ini ya, mau 13 tahun berdiri. Tapi alhamdulillahnya kepercayaan teman-teman terhadap kita Fakultas Hukum itu sudah luar biasa. Nah, ya ada yang memandang karena teman-teman Fakultas Hukum itu dia mempunyai kekhasan tersendiri, kritisme tersendiri, atau juga karena dia punya personal branding itu sendiri gitu, beda-beda lah gitu. Jadi patut berbangga diri lah soal itu, karena pengakuan terhadap kita Fakultas Hukum itu udah luar biasa gitu sih Mbak. Oke, baik. Kalau dari Mas Frans ya? Kalau aku ya, kalau di Fakultas Hukum ya tentu menjadi sebuah ini ya, passion tersendiri ya. Karena kalau aku sendiri memang dari SMA tentu ya udah bulat di Fakultas Hukum. Jadi kemana arah ke depan itu aku udah menggambarkan dari mulai aku masuk ke Fakultas Hukum gitu. Jadi ya harapannya juga teman-teman sama gitu ketika di Fakultas Hukum ya memang mapping untuk visi ke depannya itu udah jelas gitu mau ngapain di Fakultas Hukum, sehingga nanti waktu di Fakultas Hukum nggak ada apa ya, nggak bingung-bingung lagi lah mau ngapain gitu, atau belum jelas gitu targetnya gitu. Oke, nah sekarang nih mungkin bagi Abinaya Muda yang belum tahu, ada berapa jurusan sih Mas di Fakultas Hukum itu? Karena ngomong-ngomong ini kan fakultas yang paling unik ya. Iya. Gitu. Berapa? Paling unik ya. Nah, sebenarnya banyak gitu, cuma masih proses semua gitu. Kalau untuk sementara masih satu ya. Itu ada ilmu hukum, dan memang karena usia kita baru 13 tahun dan itu bukan suatu hal yang kemudian menjadi apa ya, menjadi beban ya, tapi ini menjadi tantangan buat ke depan gitu. Apakah nantinya Fakultas Hukum yang masih 13 tahun ini
bisa kemudian bersaing dengan yang lain, karena dengan satu jurusan pun sebenarnya kita mampu gitu bersaing dengan kampus-kampus besar di luar daripada yang di Semarang ini bahkan gitu. Tapi bagaimana Mas rasanya kalau di satu fakultas itu cuma ada satu jurusan dengan mungkin pemikirannya yang sama, terus keterikatan jurusannya yang sama, itu bagaimana Mas? Kekeluargaannya lebih erat atau bagaimana? Ini satu prodi, satu jurusan, satu fakultas itu bukan berarti pasti ya kita memiliki keterikatan yang kuat atau keluarganya yang kuat gitu. Karena kita sendiri di Fakultas Hukum itu memiliki kekhasan masing-masing. Kan tadi juga aku sudah sampaikan, setiap orang itu punya passionnya masing-masing. Ada yang dia kritismenya bagus, ada yang dia memang humanis banget gitu ya orangnya gitu. Ada yang memang dia tipe orangnya sukanya itu berkawan gitu ya, ibaratnya nggak berorganisasi gitu. Dia sukanya main dengan kawan-kawan yang memang suka main gitu. Ada yang suka main dengan kawan-kawan organisasi, kan ada gitu. Ada yang suka pendiam dan sebagainya. Nah, tapi jadi masalah kekeluargaan itu kan beda-beda ya. Ada yang ibaratnya aku sama Bang Kolin, gua sama Bang ini, misal kita dekat gitu meskipun kita nggak saling awalnya nggak saling kenal gitu, kita juga berlatar belakang berbeda gitu, tapi karena kita menemukan chemistry-nya kita bisa gitu. Tapi ya nggak semua orang juga bisa menemukan itu gitu sih Mbak. Jadi mahasiswa baru ini semakin penasaran dengan penjelasan dari Mas Arif dan Mas Frans. Untuk Fakultas Hukum sendiri ada fasilitasnya apa aja sih Mas? Kita boleh tahu. Kalau fasilitas banyak ya tentu ya. Mungkin seperti yang pernah teman-teman tahu, kita punya lab sidang, kita punya tempat-tempat yang memang strategis ya, seperti misalnya kayak perpustakaan aja itu menurut saya salah satu perpustakaan yang cukup nyaman itu ada di Fakultas Hukum juga. Kita punya buku yang cukup lengkap, karena kalau dibandingkan dengan perpustakaan yang lain itu ya menurut saya buku di perpustakaan Fakultas Hukum itu cukup memadai sih buat teman-teman belajar. Dan tempat-tempat yang memang sekarang itu buat foto, buat Instagramable lah, terus sama buat tempat-tempat nongkrong itu enak lah di Fakultas Hukum. Iya, apalagi ada ini ya, kita punya gazebo baru. Iya, jadi dulu kalau kita flashback ke belakang itu Fakultas Hukum itu agak serem gitu. Tapi sekarang aku ketika main ke Fakultas Hukum, udah asyik tempatnya sekarang. Kita punya gazebo baru, teman-teman juga udah diperindah lagi, jadi enak lah gitu. Dan teman-teman maba pasti bakal penasaran gitu sebenarnya seenak apa di Fakultas Hukum itu. Karena selain juga dari fasilitas nih, kita juga masalah dosen nih, itu orangnya enak-enak gitu. Jadi mereka itu bukan sebagai dosen tapi sebagai kakak gitu. Jadi ketika mereka sebagai kakak kita, ya tentu kita bakal belajar lebih enak lagi gitu. Kayak gitu sih Mbak. Oke, menyambung nih, apa sih hal yang menarik di Fakultas Hukum? Mungkin buat penasaran maba-maba di UNES di luar sana kan masih belum ngawang-ngawang Fakultas Hukum itu seperti apa gitu, hal yang unik. Kalau hal yang unik banyak ya tentu ya, karena hampir semua hal di Fakultas Hukum tentu bakal jadi suatu objek yang menarik gitu. Baik dari materi, baik dari pengalaman, karena bahkan ketika kita di Fakultas Hukum pasti teman-teman ya, kalau memang teman-teman yang sifatnya diam-diam aja, rebahan aja, itu pasti ada kegiatan gitu. Apalagi yang aktif ya, aktivis di kampus, kayak misalnya ada lomba, ada teman-teman yang ikut lomba peradilan semu, debat, penulisan karya ilmiah, bahkan ada yang ke pecinta alam dan lain sebagainya. Jadi semua hal unik itu ada di Fakultas Hukum gitu. Jadi kalau ditanya yang menarik ya hampir semuanya menarik. Tergantung kita sih sebenarnya menyikapinya, terus tergantung kita mau jadi apa sebenarnya di Fakultas Hukum. Kalau kita mau nyantai-nyantai aja pasti ada juga yang kita dapatkan gitu. Kayak Arif aja kan dia sering ikut lomba di LKTI ya, di luar dia buat karya tulis ilmiah dan lain sebagainya dia. Jadi tergantung sih penyikapan masing-masing orang sih di dalam fakultas itu sih. Ya, jadi aku nambahin lagi. Meskipun teman-teman nanti ketika ini kan udah diterima nih, udah terima di FH UNES, Fakultas Hukum UNES, mikir nih insecure gitu kan. Wah, aku nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ke depan pasti bakal menemukan sesuatu gitu. Jadi aku aja yang ibaratnya masuk itu, aku ngapain di Fakultas Hukum gitu. Tapi akhirnya aku menemukan passionku tersendiri gitu. Dan abangku juga menemukan passionnya tersendiri, teman-teman yang lain juga semacam itu. Jadi ketika teman-teman nih udah
masuk dan ngerasa nggak punya apa-apa, nggak usah khawatir, nggak usah cemas lah bahasa semacam itu. Karena teman-teman pasti bakal menemukan suatu berlian permata di Fakultas Hukum gitu sih. Oke, tambah penasaran nih maba-maba nih. Oke, kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Gitu Mas. Ada mitosnya juga. Mitosnya banyak. Makanya ini ditanyakan, itu ternyata mitos atau fakta sih Mas gitu. Untuk yang pertama nih, anak Fakultas Hukum apakah harus hafal semua pasal Mas? Itu apa ya? Mitos kali. Mitos. Karena Faktanya bagaimana Mas? Faktanya sih nggak gitu ya, karena apa ya, sekelas hakim aja itu masih baca kok kalau terkait dengan undang-undang gitu. Ya yang paling penting itu pemahaman sih, pemahaman akan suatu aturan gitu. Karena kalau bicara pasal yang segitu banyak kan kita nggak mungkin hafal. Cuma kayak misalnya, ya contohnya lah di KUHP gitu, dosen itu paling ngajarin ada pasal-pasal penting lah yang perlu diingat, benar-benar diingat. Kayak nggak perlu sampai semuanya dihafal gitu. Tapi kalau dibilang dihafal enggak lah. Mitos itu. Oke, mitos ya berarti ya teman-teman maba ya. Oke, yang kedua nih Mas, kalau di Fakultas Hukum itu apakah tidak perlu belajar matematika? Wah itu apa ya, salah besar sih. Karena kalau apa ya, kalau aku sendiri ya awalnya memang aku karena nggak suka matematika ya, aku masuk Fakultas Hukum. Cuma kebetulan nanti kan aku PKL di law firm ya. Nah itu dia ngurusin masalah kepailitan sama bankruptcy gitu, masalah bank gitu. Dan itu memang harus paham ya matematika karena dia akan hitung aset, hitung keuangan dan minimal akuntansi. Jadi kalau bahas matematika pasti ada gitu. Niat menghindar malah Niat terjerumus menghindar malah gitu ya? malah kecebur ya. Iya, kita dalam menentukan besaran pidana aja ya, besaran pidana aja kan itu ada hitungan matematika gitu kan. Ada yang nanti ditambah sepertiga, dikurangi sepertiga gitu. Kalau matematika kita jelek ya gimana gitu Oh kan. gitu. Tapi sebenarnya lebih ke logika sih, nggak kayak matematika yang kayak aljabar Logika gitu. matematika ya. Nah, jadi dia lebih ke analisanya sih sebenarnya. Jadi mungkin Abinaya Muda Konservasi yang di rumah ini bisa mempersiapkan dari sekarang nih belajar matematikanya kalau masuk di Fakultas Hukum. Nah yang terakhir, mitos atau fakta sih Mas, Fakultas Hukum itu salah satu fakultas yang horor. Horor karena tempat ya, Oh, mungkin tempatnya. ya, karena memang posisinya sih di belakang ada tempat persinggahan terakhir kita gitu. Jadi mungkin agak horor. Cuma kalau Jadi waktu kuliah langsung lihat pemakaman gitu, jadi biar supaya inget juga sih. selalu ingat gitu. Tapi enggak sih, menurut aku enggak horor ya, karena kita juga kadang-kadang kalau malam kadang kita ngerjain apa berkas dan lain sebagainya masih banyak kok di Fakultas Hukum. Jadi kalau bilang horor ya enggak juga, tergantung teman-teman sih sebenarnya. Kalau suka ngelamun, suka mikirin yang enggak ya pasti Kirim mantan itu kan mikirin nggak perlu ya Mas mantan ya. apalagi ya. Iya. Jadi suka galau di belakang itu biasanya hati-hati aja sih, kesurupan gitu. Iya, karena sebenarnya semua tempat itu sama aja sih gitu ya Mbak. Jadi mau dibilang horor, Fakultas horor, fakultas lain juga sama aja gitu. Fakultas lain juga sama-sama punya penghuni gitu. Iya. Cuman tinggal gimana cara kita saling menghormati, nggak mengganggu mereka lah, bahasa semacam itu. Oke, terima kasih nih Mas Frans dan Mas Arif yang telah berbagi ilmunya untuk kita mengenai Fakultas Hukum. Nah, untuk yang terakhir nih Mas, pesan untuk Abinaya Muda Konservasi di rumah gitu untuk Fakultas Hukumnya. Siapa dulu? Aku dulu atau Arif dulu? Iya, Mas. Arif dulu Mas deh. dulu. Aku dulu. Pesanku satu aja. Sampai jumpa di FAUNES. Oleh karena itu, tetap semangat dan jaga kesehatan. Mantap. Mas Frans. Kalau aku ini sih sederhana ya, karena dari tahun ke tahun pengalamanku selalu sama. Teman-teman yang masuk ke Fakultas Hukum UNES pasti merasa minder dan lain sebagainya gitu. Tapi ada satu hal yang paling selalu menjadi prinsip aku ya, aku menganggap bahwa ketika teman-teman tahu ya karena emas itu apa gitu, dan teman-teman emas itu diletakkan dimanapun dia akan tetap emas gitu. Tapi mohon maaf gitu, kalau kotoran sekalipun diletakkan di atas mahkota raja dia akan tetap bau dan menjijikan gitu. Jadi tergantung apakah teman-teman ini jadi apa di Fakultas Hukum UNES. Jadi merasa insecure, merasa nggak pede dengan kampusnya, nah itu justru menjadi sebuah tantangan baru gitu. Apakah teman-teman mampu untuk membuktikan apakah teman-teman bisa besar dengan nama sendiri atau dengan alma mater teman-teman gitu. Jadi masalah kayak insecure, masalah nggak pede dengan kampusnya itu suatu hal yang nggak perlu lagi diperdebatkan gitu. Tapi
masuk ke Fakultas Hukum UNES menjadi sebuah tantangan untuk membawa nama bendera kita untuk maju di tingkat nasional, karena kami sudah buktikan bahwa faktanya kami teman-teman yang ikut lomba, teman-teman yang bersaing di tingkat nasional itu sama sekali tidak kalah dengan teman-teman besar lainnya gitu. Jadi tergantung apakah teman-teman siap untuk berjuang atau teman-teman hanya akan terbeban dengan stigma-stigma yang muncul di kalangan masyarakat. Jadi tetap semangat aja sih teman-teman. Itulah pesan dari Mas Frans dan Mas Arif begitu. Terima kasih Mas Frans dan Mas Arif, selesai sudah di podcast UNES edisi spesial PPAK UNES 2020. Jangan lupa ditonton di YouTube Podcast UNES dan BMKM UNES. Sampai jumpa lagi di Podcast UNES.